Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini, tepatnya hari Senin 7 September 2020 atau bertepatan dengan 19 Muharram 1442 Hijrah. Tak terasa kita sekarang sudah memasuki hari ke-19 di bulan Muharram. Rasanya baru kemarin kita memasuki 1 Muharram, sekarang sudah ada di 19 Muharram atau bertepatan dengan Senin 7 September. Sahabat-sahabat tercinta, setiap hari Senin kita akan isi forum ini dengan bedah Al-Quran atau tafsir Al-Hikmah. Dan materi yang saya sampaikan pagi ini itu ada di buku yang ada di tangan saya, ya. Saya sudah tulis pokok-pokok pikiran yang ada di dalam tafsir Al-Hikmah. Insya Allah hari ini kita akan bahas surat Al-Fajr bagian kedua. Senin yang lalu sudah kita bahas surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 5, ya. Jadi 5 ayat sudah kita bahas di minggu yang lalu. Surat Al-Fajr ini ada di nomor surat ke-89, berjumlah 30 ayat, dan surat ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah karena turun ketika Rasulullah SAW belum hijrah. Memang ciri khas dari juz ke-30 atau juz amma, surat-suratnya pendek-pendek sehingga banyak dihafal oleh kita untuk digunakan dalam sholat. Kemudian ciri khas yang kedua dari surat Makkiyah itu banyak membahas tentang akidah dan akhlak. Kemudian yang ketiga, tentu saja surat Makkiyah ini banyak berbicara tentang keimanan, akhlak, ya. Jadi satu, surat-suratnya pendek-pendek. Yang kedua, banyak berbicara tentang keimanan dan akhlak, ya. Nah, kemudian yang ketiga, karena suratnya pendek-pendek, turun di kebanyakan membahas masalah iman dan akhlak, maka otomatis kita juga akan lebih gampang, lebih mudah menghafalnya. Hari ini kita akan membahas ayat yang ke-6 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya tegaskan bahwa ayat 1 sampai dengan 5 sudah kita bahas Senin yang lalu. Sekarang kita akan teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ayat ini menggunakan kalimat alam taro. Tidakkah kamu memperhatikan? Apabila Allah menggunakan kata alam taro, itu isyarat kita disuruh untuk merenung, kita disuruh untuk memikirkan, kita disuruh untuk menelaah. Banyak sekali ayat-ayat yang di dalam Al-Quran dimulai dengan alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan? Artinya kita disuruh untuk merenung. Ketika Allah berfirman tentang keimanan, alam taro kaifa doroballahu masalan kalimatan toyibatan kasyajaratin toyibatin. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan
iman yang kokoh itu seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, daun dan rantingnya menjulang ke langit, memberikan buah setiap saat. Jadi kalau ayat itu dimulai dengan alam taro, itu isyarat kita kudu lama memikirkannya, kudu merenung, ya. Dalam ayat-ayat yang tadi saya sebutkan di luar ayat ini, itu semua ayat butuh perenungan. Contoh yang di surat Ibrahim, alam taro kaifa daraballahu, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan iman yang kokoh seperti pohon yang kokoh. Nah, ini kan butuh perenungan bahwa iman yang kokoh itu seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi. Dia bisa menahan air, kemudian juga bisa menahan longsor. Lalu daunnya rindang, bisa memberikan kesejukan, kemudian juga memberikan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni robbiha. Dia memberikan buah setiap saat atas izin Tuhannya. Sahabat-sahabat tercinta, untuk memahami ayat ini butuh perenungan yang cukup mendalam, bahwa orang beriman itu ucapan dan perilakunya harus seperti pohon yang rindang. Omongan dan perilakunya memberikan kesejukan kepada sekitarnya. Istri sejuk, anak-anak sejuk, teman-teman sejuk dengan iman yang kita punya. Kemudian apa? Bisa memberikan manfaat. Tu'ti ukulaha kullahin, bisa memberikan manfaat setiap saat. Nah, kalau kita orang beriman, maka kita dianjurkan untuk selalu berusaha memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Nah, ini contoh di ayat lain, di surat Ibrahim ayat 24-25, bahwa ayat yang dimulai dengan alam taro itu membutuhkan perenungan, membutuhkan pendalaman, membutuhkan kelapangan hati dan pikiran untuk menelaah apa yang menjadi pesan di ayat itu. Nah, persis seperti yang dijelaskan di surat yang kita bahas ini, surat Al-Fajr, ya. Dalam surat Al-Fajr, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Irama dzatil imad, tidakkah kau perhatikan juga, ya, bagaimana penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri-negeri yang lain. Ayat ini bercerita tentang, pertama, kehebatan kaum Ad. Kaum Ad itu punya kemampuan membuat bangunan-bangunan yang sangat megah yang belum pernah dibuat pada saat itu di tempat manapun. Berarti mereka punya kemampuan, ilmu, pengetahuan, dan peradaban yang luar biasa. Ketika di tempat-tempat lain belum ada yang bisa membuat bangunan-bangunan seperti yang mereka buat, kaum Ad itu sudah bisa melakukannya. Bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Irama dzatil imad, ya, yaitu penduduk Iram. Iram, jadi penduduk Iram itu ibu kotanya kaum Ad, ya. Jadi generasinya disebut dengan kaumnya disebut dengan kaum Ad. Penduduknya ibu kota dari kaum Ad itu adalah Iram, ya, yang mempunyai bangunan zatil imad. Zatil imad itu bangunan dengan pilar-pilar yang dahsyat, pilar-pilar yang hebat. Jadi mereka sudah punya ilmu untuk menghitung kalau pilarnya segini, maka dia bisa menyangga
kekuatan seperti ini. Jadi kalau berat yang harus dia sangga itu 10 ton, maka pilarnya harus sebesar ini. Nah, jadi ilmu sivilnya sudah mereka punya. Bagaimana supaya bangunan itu kokoh, bagaimana bangunan itu tidak runtuh. Ya, ilmuwan di bidang sipilnya sudah ada di situ. Dia hitung bagaimana supaya bangunan itu tidak roboh. Iromadzatil imad, kaum Irom yang punya bangunan-bangunan tinggi, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah ada bangunan sebagus itu di negeri-negeri yang lain. Jadi pertama, ini ayat menceritakan kehebatan kaum Ad yang membuat bangunan-bangunan yang sangat megah. Yang kedua, menggambarkan azab Allah yang begitu mengerikan kepada orang-orang yang menentangnya. Jadi walaupun kaum Ad ini punya kemampuan untuk kaum Ad, Iram, punya kemampuan untuk membuat bangunan-bangunan yang megah yang belum pernah ada di kota-kota lain, di negeri-negeri lain. Tapi ketika Allah mengazab mereka, maka tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Dan ayat ini juga mengisyaratkan kita harus hati-hati. Seringkali kedurhakaan itu muncul ketika kita punya kelebihan. Jadi orang yang punya kelebihan itu, kalau dia makin dekat dengan Allah, maka Allah memberikan penghargaan yang luar biasa. Tapi kalau orang yang punya kelebihan itu ya durhaka, maka Allah pun mengazabnya secara luar biasa. Jadi sahabat-sahabat tercinta, kalau Anda, kita oleh Allah diberi kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan pengikut, kelebihan pengaruh. Kan ada orang-orang yang Allah berikan amanah kepadanya, amanah harta, amanah ilmu, amanah pengaruh, ya kan gitu, amanah popularitas. Jadi setiap orang itu diberi amanah. Nah, yang diberi amanah-amanah kelebihan, jadi dibanding orang lain itu dia punya kelebihan. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang sangat-sangat dicintai Allah, maka kelebihan yang kita miliki, kita gunakan untuk kemaslahatan. Sahabat yang oleh Allah diberi kelebihan rezeki, Anda itu termasuk yang mudah gitu mendapatkan rezeki itu. Anda mah bisnis apapun jalan gitu, bisnis apapun menghasilkan, punya apapun bisa produktif. Berarti harta Anda itu berlimpahnya gampang, berlipat-lipatnya itu gampang, ya. Maka jadilah orang yang dicintai Allah dengan menggunakannya dalam kebaikan dan dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Anda yang oleh Allah dititipi ilmu, ya. Ada orang yang belajar apapun, dia itu bisa dan menguasai gitu. Bagi dia itu yang namanya kata orang susah, kata dia mah enggak. Ada buku yang orang tuh susah memahaminya, dia mah gampang weh gitulah. Orang lain mah kuliah materi itu tuh jelek aja nilainya, dia mah bagus aja. Jadi bagi dia yang kata orang susah tuh biasa aja. Nah, Anda yang dititipi oleh Allah kecerdasan, ilmu, sehingga ilmu Anda berlimpah, maka jadilah orang yang dicintai, yaitu menggunakan ilmu kita untuk kemaslahatan. Ada juga orang yang punya pengaruh, ya. Jadi pengikutnya banyak, omongannya itu didengar, candanya saja jadi trendsetter gitu. Nah, sahabat-sahabat tercinta, kalau Anda oleh Allah dititipi pengaruh, ya, popularitas, sehingga pengikutnya banyak, pengagumnya banyak, maka jadilah orang yang dicintai Allah dengan menggunakannya dalam kebaikan. Mengapa saya perlu tegaskan begitu? Karena ayat ini berbicara tentang kaum yang oleh Allah diberi kelebihan, tetapi kelebihan yang Allah titipkan mereka tidak
membuat mereka berterima kasih. Malah mereka durhaka. Karena kalau orang yang diberi kelebihan itu durhaka, maka akan lebih membahayakan. Kalau orang yang tidak diberi kelebihan itu durhaka, ya, mohon maaf, orang yang miskin durhaka, ya pengaruhnya kecil. Orang yang tidak berilmu durhaka, orang yang tidak punya pengikut durhaka. Jadi dia tidak punya dampak yang terlalu signifikan. Tapi orang yang berilmu, orang yang berharta, orang yang punya pengaruh itu durhaka, nah itu dampaknya akan lebih besar lagi. Nah, selain berbicara tentang kaum Ad, ya, Allah pun berbicara tentang kaum yang lainnya. Wa thamudal ladzina jabu sokhra bil wad, dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah-lembah. Jadi kalau kaum Ad itu bisa membuat bangunan-bangunan dengan pilar-pilar yang dahsyat, kalau kaum Samud itu mengubah gunung-gunung batu menjadi bangunan-bangunan. Ayat ini sebenarnya tentu saja masih berkaitan dengan ayat yang memerintahkan agar kita merenung. Ayat ini masih ada kaitan dengan perintah alam taro. Tidakkah kau renungkan bagaimana Allah berbuat kepada kaum Ad, kepada kaum Thamud, ya? Dan dua kaum ini adalah kaum yang oleh Allah diberi kelebihan ilmu, diberi kelebihan kekuasaan, diberi kelebihan peradaban. Kalau yang satu kaum itu bisa membangun pilar-pilar yang bisa menyangga bangunan-bangunan yang kokoh, kalau kaum Samud itu justru gunungnya yang dia ubah, gunung-gunung batu pada zaman itu, yang tentu saja batu merupakan simbol-simbol kekuatan. Bukan hanya cerita tentang kaum Ad, kaum Samud, wa Fir'aun dzil autad, dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Nah, dari yang diceritakan itu, sahabat-sahabat tercinta, yang masih bisa kita lihat adalah apa yang ditinggalkan oleh Fir'aun. Kalau kita datang ke mana? Ke Kairo, ya. Di situ ada piramid yang dibuat kurang lebih 4.000 sebelum Masehi. Anda bisa bayangkan 4.000 sebelum Masehi. Tetapi kok udah bisa gitu ya membuat bangunan sekokoh itu. Di antara piramid yang sangat terkenal di Mesir itu ada yang disebut dengan Giza. Itu piramid yang paling terkenal. Disertakan di situ ada Sphinx, ya, yaitu patung berbadan singa. Anda bisa bayangkan ya, coba Anda renungkan, 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun sebelum Masehi. Teknologi untuk memecah batu kan bagaimana itu? Singa bisa dibentuk, ya, kepala singa itu bisa dibentuk dan sangat persis dengan kekuatan tangan yang saat itu tentu saja tanpa teknologi yang seperti yang sekarang kita miliki. Coba Anda bisa bayangkan. Bayangkannya bagaimana 4.000 sebelum Masehi. Nah, itu contoh yang masih bisa kita lihat, yaitu Fir'aun dzil autad. Fir'aun yang punya pasak-pasak bumi, maksudnya yang punya piramid. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika orang itu punya kuasa, ya, punya kelebihan, apakah itu kelebihan harta, kelebihan pengaruh, kelebihan ilmu, hati-hati. Taghaw itu punya potensi berlaku sewenang-wenang. Kenapa ya? Karena punya power. Orang yang punya power itu
punya peluang untuk berbuat sewenang-wenang. Makanya di situ ada kata-kata alladzina taghaw fil bilad. Orang-orang yang sewenang-wenang. Apakah itu kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun, itu kan semua berbicara tentang orang-orang besar, kaum-kaum besar yang punya pengaruh di muka bumi ini. Tetapi taghaw fil bilad, mereka berlaku sewenang-wenang. Fa'aktsaru fihal fasad, maka banyak kerusakan di negeri itu. Yang dimaksud kerusakan di sini bisa kerusakan mental, kerusakan akhlak, dan boleh jadi kerusakan fisik. Tapi kalau lihat alur cerita, itu bukan kerusakan fisik. Buktinya yang Allah ceritakan adalah bagaimana ya kaum Ad, bagaimana kaum Tsamud, kaum Ad yang punya tiang-tiang yang dahsyat, kaum Tsamud yang bisa mengubah gunung-gunung itu menjadi istana-istana, Fir'aun yang bisa membuat bongkahan-bongkahan batu itu menjadi piramid. Kan itu sebenarnya seolah membangun peradaban, tetapi fa'aktsaru fihal fasad, mereka banyak berbuat kerusakan. Ini mengandung makna boleh jadi ada orang yang membangun peradaban, tetapi sebenarnya peradaban itu merusak iman dan akhlak. Alladzi fa'aktsaru fihal fasad. Nah, fasobba alaihim sautu azab. Karena itu Tuhanmu menimpakan azab kepada mereka. Siapa yang meragukan kehebatan kaum Ad yang tadi kita sebutkan di ayat 6-nya? Siapa yang meragukan kehebatan kaum Tsamud? Siapa yang meragukan kehebatan Fir'aun? Dan di ayat ini disebutkan apa? Peninggalannya. Tapi karena mereka taghaw, berlaku sewenang-wenang, kemudian banyaknya kerusakan-kerusakan akhlak, mental, moralitas, fasobba alaihim rabbuka sauta azab, Tuhanmu menimpakan azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu itu benar-benar mengawasi. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengawasi kita, maha melihat kita, maha tahu tentang apa yang terbersit dalam diri kita. Ya, ada ayat yang Anda bisa lihat di dalam surat Al-An'am ayat 59. Ya, coba lihat di situ di Al-An'am ayat 9 bahwa milik Allah segala kunci-kunci kegaiban. Artinya bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam surat Al-An'am ayat 59 ini ada ungkapan yang sangat indah sekali. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari ranting. Anda bayangkan, daun yang lepas dari ranting kecuali Allah Maha Tahu. Kalau di depan rumah Anda ada pohon belimbing misalnya, ada pohon mangga, coba Anda keluar rumah. Di situ berserakan daun-daun yang rontok dari pepohonan. Wa matas kutumi warokotin illa ya'lamuha. Itu semua atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini setelah berbicara tentang kehebatan kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, ini kehebatan fisik ya, kehebatan ilmu, kehebatan peradaban. Tapi karena mereka itu taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad, mereka membuat kerusakan, maka sehebat apapun fasobba alaihim rabbuka sauta azab, Tuhanmu menurunkan azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasi. Nah, ini kalimat penting bagi kita semua. Tuhanmu
selalu mengawasi. Dan dikuatkan lagi di dalam surat Al-An'am ayat 59, apa yang dimaksud Tuhanmu maha mengawasi? Di antaranya diberi ilustrasi yang sangat indah sekali, wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang lepas dari rantingnya kecuali Allah maha tahu. Dan tidak ada biji ya yang ada di dalam tanah. Jadi kalau ibu-ibu memasak, sebut sajalah masak nasi goreng, lalu Anda masukkan cabai di situ, ada biji cabai yang Anda buang dulu supaya nggak terlalu pedas. Dibuang dulu biji cabainya, masuk ke tempat sampah. Nah, dari biji cabai yang Anda buang itu, ya, biji cabai yang Anda buang itu, Allah maha tahu mana yang kemudian tumbuh dan mana yang mati. Boleh saja, boleh jadi Anda buang ke tempat sampah, lalu diambil sama tukang sampah, dibuang lagi ke tempat pembuangan sampah yang lebih besar. Terjadi hujan, terbawa air. Jadi biji cabai yang Anda buang saat masak itu terbawa air dan nempel di salah satu tempat, tumbuhlah biji cabai yang pernah Anda buang itu tumbuh entah 1 km, 2 km, 10 km dari rumah Anda. Itu atas sepengetahuan Allah. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Sebutir biji dalam kegelapan bumi, baik biji itu basah ataupun kering, ya. Basah itu maksudnya masih punya potensi untuk tumbuh, ataupun kering yang kemudian jadi sampah. Kecuali itu Allah maha tahu. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, ketika Allah berfirman tentang kehebatan kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, kehebatan dari segi peradaban ya. Jadi memang orang-orang durhaka itu boleh jadi oleh Allah diberi kelebihan gitu. Tetapi mereka taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad fasobba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad. Boleh jadi mereka itu orang-orang yang punya kelebihan. Oleh Allah diberi kecerdasan, diberi kekuasaan, tapi mereka tidak berterima kasih, durhaka. Lalu Allah azab, dan Allah maha mengawasi. Nah, ini pelajaran berharga untuk kita semua, ya. Apalagi kalau kita termasuk orang yang diberi kelebihan oleh Allah. Itu sebabnya yuk, kalau kita diberi kelebihan harta, jadilah orang yang berterima kasih. Dengan cara kita banyak berbagi. Sebab pada akhirnya harta itu tidak akan kita bawa. Coba perhatikan saudara-saudara kita yang sudah wafat. Mereka diantarkan ke kuburan. Apa yang dibawa? Yang hadir di situ hanya teman-teman dekatnya. Harta yang dibawa cuma mobilnya, itu pun dibawa pulang lagi. Coba renungkan. Sekiranya kita menjadi orang yang meninggalnya, apa yang kita bawa, sahabat-sahabat tercinta? Nah, bagi Anda yang oleh Allah dititipi ilmu, dititipi harta, dititipi kekuasaan, yuk kita berbekal. Kenapa? Allah sudah menitipkan karunia itu kepada kita. Allah sudah titipkan. Jadi kalau kita dititipi harta, tapi harta itu tidak pernah kita jadikan bekal akhirat, terus kalau kita mati nanti bawa apa? Sebab kalau uang itu hanya diinvestasikan saja secara duniawi, ya yang menikmati adalah orang-orang hidup. Ya syukur kalau anak cucu kita ini soleh, bisa menggunakan hartanya untuk menolong kita. Ya alhamdulillah. Tapi kan kita tidak tahu tingkat kesolehan mereka setelah kita wafat. Jangan sampai kita ini jadi orang yang merugi, menyesal. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun ada orang yang berteriak, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima tarakt. Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Ketika kematian menjemput, dia berteriak, Tuhan, beri saya kesempatan, la'alli a'malu sholihan, agar saya berbekal dengan amal soleh.
Jadi sahabat-sahabat tercinta, na'udzubillah, jangan sampai kita ini menjadi orang yang baru mau beramal setelah tidak memungkinkan lagi. Karena di dalam surat Al-Mu'minun itu dikatakan hatta idza jaa ahadahumul maut. Ketika kematian menjemputnya. Nah, jadi si kematian itu sudah menjemputnya, ya, sudah mengambilnya, sudah tinggal diambil. Qala rabbirji'un, Tuhan, beri saya kesempatan balik ke dunia. Untuk apa coba? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh. Apa di ayat 100-nya? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan yang sia-sia. Itu ucapan yang sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena setelah ruh itu lepas dari jasad, kamu akan memasuki alam barzah. Nah, sahabat-sahabat tercinta yang oleh Allah diamanahi harta, diamanahi ilmu, diamanahi pengaruh, ya, kewibawaan, pengikut. Sok, yuk bareng-bareng kita berbekal. Na'udzubillah, jangan sampai kita malah masuk dalam kelompok yang Allah ceritakan. Bagaimana hebatnya kaum Ad, bagaimana hebatnya kaum Tsamud, bagaimana hebatnya Fir'aun. Fasobba alaihim rabbuka sauta azab. Tapi mereka oleh Allah diratakan, diazab. Kenapa? Alladzina taghaw fil bilad. Karena yang Allah titipkan kepada mereka, mereka gunakan malah bukan untuk kemaslahatan, tapi untuk keburukan. Nah, sekali lagi ayat ini berpesan kepada kita semua untuk selalu berbekal, dan berbekal. Kita oleh Allah sekarang diberi umur. Nah, itu rezeki, saudara-saudara sekalian. Rezeki ini. Kata Nabi, orang itu tidak akan mati kecuali rezeki umurnya habis. Berarti umur itu apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Buktinya apa? Ada orang-orang yang lebih muda dari kita, itu sudah dipanggil. Coba umur Anda sekarang berapa? Sebut saja 40. Ada nggak teman Anda yang di bawah itu sudah dipanggil oleh Allah? Ya, ada. Bapak Ibu dosen, coba perhatikan. Ada nggak yang mahasiswanya sudah dipanggil oleh Allah? Ada kan? Gitu loh. Jadi, kalau kita berbicara tentang amanah yang ada di pundak kita, amanah umur, amanah waktu. Yang kedua apa? Amanah kesehatan. Kita yang oleh Allah masih dititipi sehat, yuk kita gunakan kesehatan itu dalam kebaikan. Karena boleh jadi saat kita sakit, keinginan untuk berbuat baik itu hanya dalam hati saja. Kalau kita yang oleh Allah masih diberi kesehatan, ya mau melakukan apapun fisik kita memungkinkan. Tapi kalau orang itu sudah sakit-sakitan, ya sudah nggak bisa apa-apa, cuma pengen saja. Aduh, saya pengen umroh, tapi dokter mengatakan tidak memungkinkan fisiknya. Aduh, aku pengen haji. Makanya orang yang fisiknya bermasalah itu beramal soleh cuma pengen. Ya, aduh, aku pengen saum Senin Kamis, mau saum Senin Kamis. Tapi dokter menyatakan, ibu jangan saum, karena kalau ibu saum begini. Akhirnya tidak saum. Pengen. Nah, sahabat-sahabat tercinta, yang oleh Allah dititipi kesehatan, nah, makanya gunakan kesehatan itu untuk kebaikan. Khawatir nanti kita beramal soleh itu hanya sebatas mau. Nah, kalau cuma sebatas mau, ya berarti tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Nah, bagi Anda yang oleh Allah dititipi harta, nah, itu amanah kan? Jangan sampai ketika kita sudah miskin, baru, aduh, aku tuh pengen, ya kan gitu. Ada sahabat saya yang waktu dia bergelimang dengan harta, saya seringkali ajak, yuk, mumpung kamu ada rezeki, sehat, ayo haji atuh. Gitu. Jawab nanti,
Ya Kang, masih sibuk kan nih. Nah, yang namanya usaha kan tak selamanya bagus, benar nggak sih? Nah, sekarang dia mengalami kondisi fisik yang tidak padahal masih ya seusia saya, ya, di bawah saya malah, tapi udah nggak bisa apa-apa, kena stroke ya. Kalau ketemu saya cuma menangis. Aduh Kang, coba ya waktu itu kalau saya haji gitu, padahal duit saya lagi banyak waktu itu. Sekarang kan saya udah begini, nangis. Tah, teman-teman sekalian, Anda yang masih fisiknya bagus, rezeki ada, sok kalau mau berhaji itu jangan ditangguhkan. Berhaji, daftar. Jangan bilang, aduh Pak Am, kalau haji khusus berapa lama? 5 tahun. Wih, lama. Daftar aja. Ya, nggak kerasa nanti juga Anda sudah ada waktunya untuk berangkat haji, berangkat gitu. Ini gini, lama bari nggak daftar gitu. Nah, sok segera. Bagi yang ada rezeki belum berhaji, segera daftar untuk berhaji ya. Bagi yang punya rezeki mau berwakaf, sok berwakaf. Mau berinfak, sok berinfak. Mau membantu saudaranya, segera. Kenapa? Karena boro-boro kita yang gak ada apa-apanya. Apa sih sehebat-hebatnya kekayaan kita, kekuasaan kita, Gak ada apa-apanya dibanding dengan Fir'aun, dengan kaum Ad dan Tsamud, ya kan? Gak ada apa-apanya. Kita sok di sini nih, di antara yang mendengarkan percikan iman, sekaya-kayanya Anda, seberkuasa-berkuasanya Anda, gak ada yang menyamai Fir'aun, gak ada yang menyamai kaum Ad, kaum Tsamud, gak ada. Tapi orang-orang yang kita anggap hebat itu secara duniawi, fasobba alaihim rabbuka sautu adab, inna rabbaka labil mirsad. Allah ratakan mereka, Allah azab mereka, dan Allah maha mengawasi apa yang mereka lakukan. Kenapa? Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Karena mereka menggunakan apa yang Allah titipkan itu justru untuk membuat kerusakan, bukan menciptakan kemaslahatan. Nah, ini ayat pelajaran untuk kita. Alam taro, coba kamu renungkan. Ayat tadi kan di ayat 6-nya dimulai dari apa? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Coba kamu renungkan, maksudnya coba bandingkan kamu dengan mereka. Kamu itu gak ada apa-apanya, gitu loh. Coba kamu renungkan. Mereka saja yang oleh Allah diberi berbagai kelebihan, apa? Fasobba alaihim rabbuka sautu adab. Mereka diratakan. Apa kamu, gitu loh. Aam, kamu apa dibanding dengan mereka, gitu. Rudi, kamu apa dibanding mereka, gitu. Kamu gak ada apa-apa dibanding dengan orang-orang yang kami luluh lantahkan itu. Nah, jadi ini ayat menjadi bahan renungan paling penting dalam hidup kita, bahwa ketika kita dititipi kelebihan oleh Allah, tolong, yuk kelebihan-kelebihan itu kita gunakan untuk kemaslahatan. Bagaimana dengan yang tidak diberi amanah ilmu, amanah harta, amanah kekuasaan? Maka amanahnya itu adalah kesabaran. Ya, kami akan mengujimu dengan kekurangan harta, dengan kekecewaan. Ada orang yang usaha apapun selalu gagal, kerja dimanapun gajinya selalu kecil, tidak cukup. Nah, itu mah perjuangannya apa? Bagaimana menghadapi kehidupan berat untuk juga menjadi pintu surga. Artinya orang yang diberi ujian, penderitaan, jadikan itu pintu surga. Orang yang oleh Allah dititipi dengan berbagai kelebihan, jadikan juga pintu surga. Jadi dua-duanya bisa masuk ke dalam surga dan cinta Allah. Itu yang harus kita upayakan. Kalau kita lagi diuji dengan penderitaan, harta kurang, rumah nggak punya, tiap bulan ngontrak, penghasilan juga pas-pasan, Anda bisa masuk surga dengan kesabarannya, gitu loh. Jadi dua-duanya sama, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, menurut surat Al-Anbiya ayat 35. Setiap manusia itu, setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Tapi sebelum merasakan mati, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan mengujimu dengan kebaikan dan keburukan.
Nah, ayat yang kita bahas surat Al-Fajr ya, dari ayat 5 sampai dengan 14 itu merupakan bahan perenungan bahwa ada orang-orang yang diberi oleh Allah kelebihan, amanah peradaban, tapi karena mereka durhaka Allah ratakan. Nah, kalau kita oleh Allah sekarang diberi kelebihan apa? Yuk kita gunakan untuk menjadi bagian dari bekal kita saat berpulang. Yang oleh Allah diuji dengan penderitaan, bersabar, itu juga akan menjadi bekal kita untuk berpulang. Karena pada akhirnya semua akan fana. Pada akhirnya akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta, itu pembahasan surat Al-Fajr ayat 6 sampai dengan 14. Insya Allah Senin depan kita akan bahas ayat 15 dan seterusnya. Ya, semoga Allah memberkahi kita dan selalu melindungi kita. Insya Allah besok kita bertemu lagi di bedah masalah, ya. Dan insya Allah sahabat-sahabat tercinta, untuk minggu ini kajian Al-Hikmah yang rutin kita laksanakan, ini kajian Al-Hikmah online. Setiap minggu serinya berubah-ubah, temanya berubah-ubah. Insya Allah untuk minggu ini kita akan membahas Aku Beriman. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, iman itu abstrak sebenarnya. Kita perlu mengukur seberapa kuat iman kita, seberapa lemah iman kita, dan bagaimana iman yang selalu mengalami naik turun itu kita upayakan untuk di posisi progresif. Oke, ada penurunan, tapi penurunan yang bersifat progresif. Ada orang yang turun 2 naik 4, turun 3 naik 8, ya. Karena memang sifat iman tuh naik turun. Nah, bagaimana iman itu juga mempengaruhi jalan hidup kita, cara berpikir kita, cara kita berperilaku, cara kita memperlakukan sesuatu. Dia itu jadi frame, ya. Nah, insya Allah hari Selasa jam 1 siang kita akan kaji temanya Aku Beriman. Selasa siang jam 1. Kalau teman-teman tidak ada waktu di siang hari jam 1, maka materi Aku Beriman itu bisa juga diikuti hari Rabunya ba'da Isya, insya Allah, ya. Bapak Ibu, kemudian saya juga perlu mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, ya, pada Anda yang sudah menitipkan infak dakwah untuk kegiatan dakwah, untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Dan percayalah dengan janji Allah, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan keyakinan. Jadi kalau Bapak Ibu menyisihkan infak untuk dakwah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi istiqomah, kita semua jadi tekun, makin dekat dengan Allah, harta kita juga makin berkah. Nah, Anda bisa titipkan dengan transfer ke Bank Mandiri 13.054.541100. Juga saya mengajak Bapak Ibu untuk berwakaf, ya. Alhamdulillah hari Sabtu kemarin saya datang ke lokasi dan sekarang sudah di posisi pemasangan atap. Jadi dari wakaf yang ibu bapak titipkan 35-40% lah masjid ini sudah berdiri gitu, sudah kelihatan bentuknya. Dan nanti ada video yang sahabat-sahabat bisa lihat cuplikan-cuplikan perkembangan dari titipan wakaf Bapak Ibu sekalian, ya. Saya termenung di situ betapa beruntungnya orang-orang yang wakaf di situ, karena kebayangkan nanti ada ratusan ribuan orang yang sujud di sana, berdoa di sana, dan di situ ada rezeki kita, ya, ada rezeki kita. Bukan persoalan besar kecilnya, tapi persoalan komitmennya.
Ya, yang rezekinya sedikit ya tentu wakafnya sedikit. Yang rezekinya banyak tentu wakafnya banyak. Jangan sampai oleh Allah dititipi rezeki banyak tapi wakafnya sedikit, kan nggak seimbang ya. Nah, bagi yang oleh Allah tidak dititipi harta, Anda masih bisa doakan agar masjid ini bisa selesai sesuai yang direncanakan oleh tim pembangunan ya. Karena memang masjid ini cukup besar, saudara-saudara sekalian. Saya akui itu besar dan memang butuh biayanya juga puluhan miliar sebenarnya ya, puluhan miliar. Tapi saya tidak ragu, saya yakin bahwa walaupun ini membutuhkan biaya puluhan miliar, dan maaf, sepeser pun kita tidak minta bantuan dari pemerintah, dan saya ingin menggunakan kekuatan umat ya. Jadi sepeser pun ini tidak ada dari pemerintah gitu. Jadi tidak kita mengajukan misalnya bantuan ke Pemprov, bantuan ke mana, ke pemerintah, enggak. Saya ingin menggunakan kekuatan umat. Ini masjid agung loh, masjid besar. Anda bisa bayangkan untuk 2.000 orang dalamnya saja. Kalau dengan halaman bisa 3.000, 4.000 orang kalau dengan halaman. Dan ini butuh puluhan miliar. Saya bertekad ingin ini semua dari keringat umat gitu. Yang benar-benar saya wakaf 100.000, saya wakaf 200.000, saya wakaf 1.000.000, 100 juta, semiliar. Jadi saya benar-benar ini ingin menggunakan kekuatan keringat kita gitu ya. Saya nggak minta bantuan ke pemerintah ke apa, enggak. Walaupun ada yang menyarankan mau saya 100% bangunan ini dari keringat umat gitu. Saya maunya begitu. So, saya ingin mengukur juga kekuatan umat kita itu segimana gitu ya. Nah, apakah dengan 40 miliar itu kita nggak mampu? Saya yakin mampu ya. Dengan tangan-tangan kita ya, minimal yang suka mendengar majelis percikan iman, yakinlah, saya yakin yang mendengar kajian kita ini ada orang-orang dermawan yang mau menyisihkan hartanya untuk membela agama Allah. Dan saya yakin di antara sahabat-sahabat yang mendengar kajian ini berkomitmen untuk membela agama Allah, dan yakin bahwa apa yang Anda keluarkan itu menjadi jariah, menjadi cahaya kubur, menjadi obor bagi kehidupan dunia dan akhirat. Yuk, sisihkan. Anda bisa transfer ke Bank Mandiri 13.910.5008. 13.910.5008. 13.910.5008 ke Bank Mandiri. Sementara kalau infak dakwah 13.054.54.1100 ke Bank Mandiri juga. Sahabat tercinta, demikian yang bisa saya bahas. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.